Kalau awal-awal Gus Miftah itu tadi menarik Pak Wib. Ini juga perlu sahabat-sahabat semua tahu bahwa Gus Miftah itu terkenal seorang dai yang berdakwah di lokalisasi tempat-tempat preman gitu nggih. Nah, akhirnya beliau punya filosofi yang luar biasa dalam hal itu. Awalnya gimana itu Pak? Beliau ngisi di lokalisasi dan tempat-tempat seperti itu. Nah, itu salah satu pintu masuknya. Nah, pintu masuknya beliau di Sarkem, di lokalisasi itu karena kebetulan yang di Jogja ya. Beliau itu yang terutama kalau yang di lokalisasi aja hanya Jogja, yang lain itu ya di kafe-kafe, klub-klub malam, tapi yang lokalisasi yang masih rutin itu ya di Jogja itu di Pasar Kembang itu. Pintu masuknya ke sana itu karena dulu di situ ada penguasa. Nah, namanya kalau jenengan ingat itu namanya Gunjek. Di Gunjek itu dulu seorang ya tokoh masyarakat di Badran di daerah Sarkem itu. Kemudian Gunjek itu juga budayawan, dia punya jampi stres di musik Jawa itu campur sari jampi stres. Nah, Gus Miftah itu bisa masuk di daerah sana itu karena kedekatan beliau dengan Ki Entus Susmono. Nah, Gus Miftah dengan Ki Entus Susmono itu satu perguruan, satu guru, jadi satu kiai di Abah Syarif Hidayatullah di Sragen. Jadi punya namanya Nurul Huda, pondok pesantren Nurul Huda itu yang diasuh oleh Abah Syarif. Nah, Gus Miftah dan Entus itu memang sering ngaji di sana, di tempatnya Abah Syarif itu. Nah, kebetulan dekat sekali dengan Entus, Gus Miftah itu karena pondok santrinya Abah Syarif. Nah, Entus itu punya punya hubungan dengan Gunjek. Nah, sama-sama beliau seorang dalang, budayawan, kemudian Gunjek juga budayawan. Dia punya campur sari dan sudah akrab dengan Gunjek. Nah, waktu itu Gunjek itu punya hutang ke Entus. Nah, punya hutang ke Entus. Nah, Entus itu kemudian menyuruh Gus Miftah untuk nagih ke Gunjek. Nah, ini kan seorang Gus Miftah yang hanya bukan preman, bukan basicnya tapi suruh nagih orang, ya bukan kita mengatakan Gunjek preman ya, tapi Gunjek itu seorang penguasa waktu itu di sana. Suruh nagih ke sana itu kan perjuangan yang luar biasa. Jadi sampai kemudian ketika nagih utang dengan Gunjek itu, nagih utangnya Entus itu, Gus Miftah nggak berani, karena nggak berani kemudian menggunakan cara-cara bagaimana untuk nagih utang, karena ini diminta untuk nagih utang tempatnya Gunjek. Kemudian Gus Miftah juga pokoknya aku urung dingai duit urung mulai. Nah, gitu mengono kuwi tok. Jadi pokoknya aku dikon nagih duit, nek urung dingai duit aku ora bakalan mulai. Nah, akhirnya ya tidur di situ, ngapain di situ tempatnya Gunjek itu. Jadi kenal kemudian sing nyok sowan Gunjek siapa, kemudian anak buahnya Gunjek itu siapa, Gunjek itu menguasai apa-apa saja. Gus Miftah udah ngerti kan, pokoknya urung dingai duit aku ora mulai. Akhirnya Gus Miftah itu kenal dengan Gunjek, kemudian kan ya di situ kan Gus Miftah kemudian ya sholat, ya ngaji, kemudian sering ditanyain masalah-masalah agama. Jadi akhirnya kemudian Gunjek ya dengan Gus Miftah setelah lama wong kok ngeyel kaya ngene ra gelem mulai nek urung dingai duit gitu. Akhirnya dekatlah dengan keluarga Gunjek itu, kemudian ya utangnya disaur, tapi hikmahnya ya karena kemudian Gus Miftah dekat dengan Gunjek, kenal dengan Gunjek dan keluarganya dan orang-orang di sekeliling Gunjek itu. Nah, salah satunya adalah penguasaan di lokalisasi Pasar Kembang itu, sehingga Gus Miftah bisa masuk ke sana itu berkat beliau dekat dengan Gunjek itu. Sehingga sampai sekarang pun ini alhamdulillah karena di pengelolaan di Pasar Kembang itu juga dengan dalam tanda kutip preman-preman yang dulu-dulu itu di anak buahnya Gunjek, kemudian sekarang dikumpulkan oleh Gus Miftah untuk dibimbing juga. Kemudian didirikanlah namanya Laskar Jogja itu.